Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya semua? Baik. Baik. Sudah masuk semua teman-temannya? Belum, Bu. Bisa dihubungi dulu? Masih ada yang belum siap. Bisa dihubungi ya, karena mau mulai pembelajaran hari ini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Farida, saya dari Universitas Negeri Makassar. Pada program Kemendikbud, Kampus Mengajar, insya Allah saya akan mendampingi adik-adik 5 bulan ke depan dalam pembelajaran matematika. Oke, sambil menunggu teman-temannya, bisa Ki kasih aktif dulu kameranya, mau Kak lihat muka-muka cantik-cantik dan ganteng-gantengnya dulu. Siap semua Ki belajar hari ini? Iya, Kak. Oke.
Jadi sambil menunggu temannya, mulai Kiri. Tunggu Kak, belum jam 8. Karena ibu bilang jam 7.45 mulai, Mak. Mungkin bisa dihubungi temannya di grupnya kalian, bisa dikasih tahu kalau masuk nih dan mau mulai sebelum jam 8. Oke. Kita tunggu 2 menit lagi Pak. 7.55 mulai Miki. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 7.55, jadi kita mulai Miki. Oke, masih diingat pekan lalu belajar apa sama Ibu Rahma? Operasi bilangan campuran. Operasi bilangan campuran, Di. Oke, jadi pada hari ini kita akan lanjut. Operasi bilangan campuran. Jadi pada hari ini kita akan lanjut ke bilangan pecahan. Yang pertama, bagaimana menyatakan bilangan pecahan? Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada gambar kotak. Bisa dilihat di gambar kotak yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. 4 bagian yang sama. Yang dimana salah satu bagiannya itu diwarnai atau diarsir. Nah, di bawahnya itu ada penjelasan bahwa luas daerah terbayang itu 1 dari 4 bagian yang sama. Kenapa 1 dari 4 bagian sama? Ada yang tahu? Kenapa dikatakan 1 dari 4 bagian yang sama? Yang mana itu 1, yang mana itu 4? Ada yang tahu? Halo, apakah adik-adik mendengar saya? Iya Kak. Oke. Jadi di sini 1 dari 4 bagian kan dia di bawah keterangannya mengatakan bahwa luas daerah terbayang. Terbayang itu artinya ini ya, yang diwarnai atau yang diarsir. Itu artinya terbayang. Jadi ditanya luas daerah terbayangnya itu berapa? Ternyata luas daerah terbayangnya itu 1 saja kan, dari totalnya itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kotak. Jadi di sini luas daerah terbayangnya itu sama dengan 1 itu yang diwarnai, dan 4-nya itu total semua kotak. Di sini dipahami? Iya Kak.
Ya, jadi 1/4 bagian yang sama atau bisa dikatakan itu 1/4 bagian. 1/4 bagian. 1/4 bagian apa? 1/4 bagian itu luas daerah yang terbayang, karena di sini cuma satu bagian saja yang terwarnai. Oke, nah kalau sudah mengerti yang ini, selanjutnya ini berapa? 2/6 bagian yang sama. 2 itu yang mana? Yang diarsir atau terbayang. Ya, 6-nya itu yang mana? Semua jumlah kotak. Ya, jadi 2-nya itu yang terarsir atau yang terbayang, itu 1, 2, dan jumlah semua kotaknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 dari 6 bagian. Kemudian di sini ada juga tapi berbentuk lingkaran. Dia terbagi oleh 1, 2, 3, 4, 5. Terbagi oleh 5 bagian. Jadi dia berapa? 2 dari 5 bagian. Kenapa jadi 2 dari 5 bagian? 2 yang terbayang dan 5 semua jumlahnya. Ya, benar. Nah, dari 1/4, 2/6, 2/5, inilah yang dinamakan bilangan pecahan. Dibacanya 1/4, 2/6, 2/5. Nah, yang dimana bagian yang di atasnya ini dikatakan sebagai pembilang dan yang di bawah itu dikatakan sebagai penyebut. Nah, kemudian ada beberapa bagian yang harus saya kasih jelas dulu terkait konsep pecahan sebentar. Apakah sudah tampil? Nah, jadi kan tadi adik-adik sudah memperhatikan yang di bagian gambar ada gambar berbentuk kotak toh seperti ini. Nah, kotak seperti yang tadi yang di PowerPoint yang sudah dijelaskan sebelumnya sama temannya. Dia gambarnya berbentuk seperti ini toh, yang diwarnai itu di salah satu bagian yang seperti ini. Nah, tadi berapa ini nilai yang terbayangnya? 1/4. Kenapa 1/4? Karena 1 yang terbayang dan 4 semua jumlah kotak. Kalau saya berikan gambar seperti ini, berapa jadinya? 2/4. 1/2. Ya, 2/4, 1/2. Berapa 1/3. lagi? 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. Berapa lagi? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Berapa lagi? Jadi 2/4, ada 2/4, 1/2, 1/3. Yang 2/4 kenapa bisa jadi 2/4? Siapa tadi yang menjawab 2/4? Bisa dijelaskan bagaimana kenapa? Kenapa jadi 2/4? Siapa tadi yang menjawab 2/4? Saya Kak, Iya, kenapa bisa jadi 2/4 deh? kotaknya itu ada 4. Yang di bagian ini, yang di bawah, yang ini. 3 itu ada 4 Kak, kotaknya. Oke, kan tadi kalau yang 1/2 kenapa jadi 1/2? Maaf, 1/3 maksudnya, Bu. 1/3.
Oke, jadi saya perlu perbaiki. Jadi kalau dia tadi kan saya gambarkan seperti ini. Kemudian yang saya kasih warna itu yang di bagian sini. Nah, maka ini tidak bisa dikatakan bahwa dia itu 1/3. Kenapa? Karena besar-besar dari kotaknya itu beda. Ini lebih besar toh daripada ini sama ini. Iya kan? Iya. Iya, jadi tidak bisa bilang dia 1/3. Toh, kalau kita mau menyebutkan bagian dari ini, kita harus dulu membagi dia menjadi besar yang sama. Berarti harus dulu buat bagi. Nah, supaya dia besarnya sama, maka kan tadi seperti ini. Maka kita juga harus membagi yang di bagian sini. Baru kita bisa menentukan berapa nilainya. Karena kan tadi tidak sama besarnya, maka tidak bisa hanya lihat dari bentuk gambarnya, harus pastikan dia sama besarnya. Kalau tidak sama, maka tidak bisa dikatakan 1/3 karena bagiannya itu lebih besar. Kenapa? Ini lebih besar, sementara yang di atas kan tadi kan dibagi menjadi bagian yang sama besar. Ini kan sama besar. Ini sama besar sama ini, sama besar sama ini, sama besar sama ini. Sementara untuk yang di bawah ini dia tidak sama ini lebih panjang daripada ini lebih kecil. Berarti dia tidak bisa dikatakan bahwa dia ada 3 bagian karena ini beda sendiri dibanding yang ini. Untuk sampai sini dipahami? Iya, Kak. Kak, Ada yang mau bertanya? Oke, begitu juga kalau sudah paham saya lanjutkan lagi contoh yang lain. Contohnya tadi yang contoh kedua kan seperti ini. Nah, yang mana tadi bagian diarsirnya? Yang bagian diarsirnya tadi ini sama ini mungkin. Kalau begini dia jadi berapa? Berapa bagian yang terbayang atau berapa bagian yang diarsir? 2 2/6. 6. 6. Di mana didapat 2? 2 bagian yang diarsir. Bagian diarsir. Ya, jadi bagian diarsir ada 2, maka kita katakan 2. Kemudian yang total semuanya ada berapa? Total semua kotaknya? 6. Ya, nah harus kembali ingat lagi bahwa kita bisa menuliskan begini karena kita asumsikan atau kita anggap semua kotak yang di sini itu besarnya sama, ya kan? Kalau tidak sama, maka tidak bisa dikatakan seperti ini, oke? Paham? Iya, Kak. Nah, selanjutnya ada lagi istilah bahwa ada pembilang sama penyebut. Pembilang sama penyebut. Adik sudah tahu apa itu pembilang, apa itu penyebut? Nah, kan baru kita pasti lihat angka ini seperti ini, pecahan, disebut pecahan namanya, 2 per yang ada pernya, seperti 2/6, 1/2, 1/3. Iya, itu namanya, ini disebut pecahan, pecahan. Nah, ternyata pecahan itu di angka-angkanya itu punya juga nama. Seperti ini. Ini ada 2, ada 6. 2 itu disebut apa? 6 itu disebut apa? Ada yang tahu? 2 disebut pembilang, 6 disebut penyebut. Iya, pintar. Nah, itu sudah pintar-pintar nih. Oke, jadi 2 itu disebut pembilang. 6 itu disebut penyebut. ya. Apakah cuma 2 dan 6 saja? Apakah 1 sama 2 bukan pembilang dan penyebut? Oke, coba. Kalau di sini yang mana pembilangnya, yang mana penyebutnya? Yang ini 1/2 yang mana pembilang, yang mana penyebut? Pembilang yang 1.
Iya. yang dua. Iya, Penyebut yang bentar. Kalau yang ini, yang 1/3, yang mana pembilang, yang mana penyebut? Pembilang satu. Pembilang yang satu. Iya. Penyebut yang mana? Yang tiga. Penyebut yang tiga. Iya, bentar. Oke, kalau begitu kita lanjut materi selanjutnya. Lanjut ke materi selanjutnya itu ini. Jadi ini bisa dikatakan tadi itu 1/3, 1/2 sama 2/6 itu sebagai bentuk A per B. Adik-adik nggak usah pusing kalau lihat kenapa jadi huruf. A per B itu A-nya itu bisa apa saja, bisa 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Kemudian yang B-nya itu bisa juga 1, 2, 3, 4. Jadi A per B itu cuma bentuk umumnya. Jadi adik-adik tidak usah pusing kalau diperlihatkan A per B. Tapi ada syaratnya bahwa di sini A dan B itu harus bilangan bulat. Tahu kan bilangan bulat itu yang mana? Bilangan bulat itu yang mana? Seperti apa contohnya? Kemarin kan katanya sudah belajar bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti apa? Coba sebutkan contohnya satu. Positif dan negatif. Bilangan bulat berapa? Negatif. 1, ya. 1, 2, 3, 4 itu bilangan bulat, Di. Kalau tadi bilangan bulat ini, kalau yang ada pernya begini maka disebut bilangan pecahan. Bilangan bulat itu yang cuma 1, 2, atau 3, atau 4 dan seterusnya. Jadi di sini syaratnya kita dapat menyatakan bilangan itu dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk per seperti ini dengan syarat A dan B-nya itu bilangan bulat, kemudian B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 bagaimana? Kalau sama dengan 0 berarti dia tidak bisa karena B itu bukan faktor dari A kalau B-nya sama dengan 0. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oh iya, yang B maksudnya bukan faktor dari A itu berarti misalnya A-nya 4, maka B-nya itu tidak boleh sama dengan berapa? Tahu nggak faktor? Faktor itu misalnya 4, faktornya itu berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 4? Berapa? 2. Iya, 2 kali berarti 2. iya, berarti 2 itu faktor dari 4. Maka kalau di A-nya ini sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 2, maka 4 dibagi 2 berapa? 2. Iya, maka dia tidak. Maka kalau di B-nya nilainya 2, terus A-nya nilainya 4, maka 4 bagi 2 kan 2. Berarti dia tidak bisa tidak berbentuk pecahan lagi karena masih bisa dibagi. Paham? Iya, Kak. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Ada yang masih bingung-bingung? Jangan Ki malu-malu bertanya daripada nanti ujian kesusahan, Ki. Kal, maksudnya itu B tidak boleh sama dengan 0 itu kayak bagaimana? Kalau sama dengan 0 maka nanti misalnya di sini A-nya 4, terus B-nya 0. Berarti 4 dibagi 0, 4 dibagi 0 itu kan hasilnya berapa? Tahu Ki 4 bagi 0 berapa? 4 dibagi 0 itu hasilnya tidak terhingga. Misalnya punya Ki 4 kue terus tidak dibagi ke siapa-siapa. Berarti kayak tidak jelas kita. Misalnya kalau 4 dibagi 1, oh berarti masing-masing orang dapat 1, 1, 1. Kalau 4 dibagi 2, berarti masing-masing orang dapat 2. Toh, kalau 4 dibagi 0, kalau angka dibagi 0, pernah Ki belajar angka dibagi 0? Pernah? Kalau angka dibagi 0 berarti tidak terdefinisikan. Jadi maka B-nya itu tidak boleh 0. Bolehnya hanya 1 sampai tak hingga 1 sampai berapa gitu. Jadi masih bingung atau sudah paham? Paham, Kak. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Apakah sudah paham semua? Yang dari bagian ini, yang mana pembilang, yang mana penyebut? Paham, Ji? Iya, Kak.
Oke, lanjut nih Pak. Jadi ini yang selanjutnya pecahan senilai. Nah, ada juga dibilang pecahan dua buah pecahan itu dikatakan senilai. Sebelumnya sudah tahu apa itu senilai? Kata-kata senilai. Nah, jadi senilai itu artinya sama ki besarnya. Misalnya ini 1/2 sama dengan 2/4. Kenapa dia sama? Nah, kalau di sini untuk kita untuk tahu nilai pecahan itu senilai atau tidak, kita tulis seperti ini. Pertama, 1/2 sama dengan 2/4, maka satunya itu dikali dengan 4 atau dikali silang begini. 1 dikali 4, 2 dikali 2. Maka diperoleh bahwa 1 kali 4 berapa? 4. Ya, 1 kali 4, 4. 2 kali 2 berapa? 4. Ya, jadi 4 sama dengan 4. Iya toh, 1 kali 4 juga 4, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi sama nilainya, itu senilai. Berarti 1/2 sama 2/4 itu dikatakan senilai. Kalau di bawah, bagaimana caranya ini? 1/3 sama dengan 2/6. 1 kali 6, 2 Iya. kali 2. Iya. 1 kali 6 berapa? 6. 6. 3 kali 2? 6. Iya, berarti 6 sama dengan 6. Berarti dia senilai. 1/3 sama 2/6 itu senilai. Sampai sini paham? Iya, Kak. Nah, ini juga tuh ada penjelasan bagaimana cara kita mendapatkan pecahan yang senilai atau sama besar. Nah, di sini bisa kita lihat 1/2. 1/2 sama dengan 1/2 dikali masing-masing dikalikan 2. Maka diperoleh nilai 2/4. Kemudian di sini juga ada 1/3 sama dengan 1 dikali 2 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 2/6 dan seterusnya. Nah, supaya buat adik-adik lebih paham, saya jelaskan lagi lewat HP sebentar ya. Oke, jadi di sini tadi berapa? 1/2 dengan 1/2 sama dengan 2/4. Toh, kalau tadi itu caranya dia dikali silang seperti ini. 1 dikali 4, terus 2 dikali 2. Bagaimana tadi caranya? 1 dikali 4 sama dengan 2 dikali 2. Ya. Jadi 1 kali 4 berapa? 4. 4. 2 dikali 2? 4. Iya, jadi sini kita dapat nilainya ini sama ini yang di sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama-sama 4. Berarti kedua pecahan ini yaitu 1/2 dengan 2/4 itu apa? Apa tadi sebutannya pertama? Senilai. Toh? Berarti 1/2 sama 2/4 itu senilai. Senilai itu ingat Muki, senilai itu sama ki besarnya karena ketika kita kali silang kita dapat ki sama-sama berapa? Sama-sama 4. Iya toh? 4. Iya, pintar. Jadi sama-sama 4. Ketika kita kali silang sama-sama 4, berarti dua buah pecahan ini kan berbentuk pecahan, ini pecahan. Dua buah pecahan ini nilainya senilai atau sama besar karena kita peroleh ki sama-sama 4. Toh? Nah, bagaimana ki? Misalnya nanti Ibu kasih soal 1/2. Jangan 1/2. 1/3. Cari ki nilai pecahan yang senilai. Tidak seperti ini. Ini langsung dikasih tahu. Kalau nanti misalnya disuruh ki cari, coba anak-anak cari ki pecahan sepertiga, pecahan yang senilai sama sepertiga. Bagaimana cara tak? Ada yang tahu? Oke.
Jadi sepertiga, disuruh Ki cari pecahan yang senilai. Nah, caranya itu kita tulis Ki seperti ini. 1 kita tulis Ki seperti ini. 1/3 sama dengan 1 dibagi 3 dikali. Nah, dikalinya ini boleh Ki kali dengan angka berapapun. Misalnya berapa? Mau Ki berapa? Dikali berapa? 2. 2. Oke, kita kali 2. Di sini dikali 2, di bawahnya dikali 2. Maka 1 dikali 2 berapa? 2. 2. Oke, yang di bawahnya 3 dikali 2 berapa? 6. 6. Oke. Jadi ini kita peroleh nilai 2/6. Nah, apakah benar Kak 2/6 itu senilai dengan 1/3? Coba kita kali silang untuk kita cek kebenarannya. Apakah benar 1/3 itu berapa tadi? 1/3 sama dengan 2/6. Apakah benar 1/3 sama 2/6 itu nilainya senilai? Coba kita kali silang. Coba kita kali silang ke sini, Di. 1 dikali 6 sama dengan berapa tadi? 2 6. Ya, 1 kali 6 sama dengan 2 dikali 3. 2 dikali 3. Ini, tulis Ki dulu seperti ini. Yang di bagian ini 1 dikali 6 sama dengan 2 dikali 3. Tulis Ki seperti ini. Jadinya seperti ini. 1 dikali 6 sama dengan 2 dikali 3. Nah, kemudian kita kali 1 dikali 6 berapa? 6. 6. 2 dikali 3? 6. 6. Ya. Jadi nilainya sama. Berarti benar bahwa ini ketika kita kalikan sama-sama, kita kalikan dengan 2, nilainya itu sama toh. 1/3 sama 2/6. Ketika kita kalikan silang, hasilnya 6. Berarti ini sama ini senilai. Wah, ya toh? Iya Kak. Senilai lagi. Oke. Terus selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya itu mana itu? Sampai ini nih sama seperti tadi. Kita bisa tadi kan 1/3 kita kalikan 2, maka dapatnya 2/6. Yang adik-adik perlu ingat bahwa di bagian sini harus kalau mau kali-kali seperti ini harus angkanya sama. Misalnya yang di atas kita kalikan dengan 2, di bawahnya juga harus dikalikan dengan 2 supaya kita peroleh pecahan yang senilai. Seperti yang di sini, 1/4 sama dengan 1 dikali 2 dibagi 4 dikali 2. Atas dan bawahnya harus sama supaya kita peroleh 2/8, yang dimana 2/8 itu senilai dengan 1/4. Untuk sampai sini paham? Atau masih ada yang bingung? Iya Kak. Iya, misalnya di sini mau misalnya Kak, enggak mau Kak dikali 2, mau Kak dikali 3, boleh dikali 3, tapi di sini kalau di sini dikali 3, maka di bawahnya juga harus dikali 3. Maka nanti kita dapatkan nilai yang di sini itu senilai juga dengan ini. Jadi bisa pilih berapapun angka yang mau kali dengan pecahan ini, tapi harus sama yang di atas dan di bawahnya, atau harus sama pembilang sama penyebutnya, sehingga kita peroleh nilai yang senilai. Untuk sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, kalau yang di bawah kan ada berbentuk pembagian. Pembagian itu sama konsepnya dengan perkalian. Angka-angka yang di sebelah sini, angka-angka yang mau kita kalikan itu harus sama. Bisa ganti 1, bisa ganti 2, tapi harus diingat bahwa yang angka yang di sini dengan yang di sini harus sama.
Yang di sini kan 2, maka di bawahnya juga harus 2. Sehingga contohnya ini 4 dibagi 8. Berapa nilai yang senilai dengan 4 dibagi 8? Misalnya mau K dibagi 2, berarti 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Intinya yang di bagian sebelah sini harus sama Ki nilainya. Nggak boleh misalnya di sini saya mau K dibagi 1 Kak, di bawahnya mau K dibagi 2, nggak boleh. Maka nanti hasilnya tidak senilai. Jadi untuk senilai harus Ki pilih angka yang sama untuk di bagian atas sama di bawahnya. Untuk di sini paham? Paham. Iya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, maka materi selanjutnya itu menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan itu bisa dilakukan dengan cara berikut. Nah, ini sama. Menyederhanakan pecahan sama Ki seperti tadi. Kalau tadi harus Ki, kalau mau Ki cari bilangan yang senilai, kita kalikan atau kita bisa bagikan dengan angka yang sama, yang atas dan bawahnya itu sama. Kalau di sini menyederhanakan pecahan juga demikian. Contohnya 4/8. Mau kasih sederhana. Bagaimana cara aku kasih sederhana? Kata-katanya saja sudah sederhana, berarti sederhana itu lebih apa? Sederhana itu artinya lebih apa? Lebih kecil atau lebih simpel atau lebih mudah. Misalnya ini kan 4 itu lebih besar toh daripada 2. Maka kita mau sederhanakan Ki, berarti menjadi kita artinya mengubah ke lebih kecil atau bagian yang lebih sederhananya, paling sederhananya. Nah, di sini dalam hal ini kita bagi dengan 2 yang di bagian atas, atau apa yang tadi yang bagian atas disebut apa? Disebut Pembilang. Iya, pintar. Yang bagian atas disebut pembilang, yang di bagian bawah disebut Penyebut. Iya, jadi ini yang di atasnya kita pembilangnya itu 4, kita bagi dengan 2, maka di bawahnya juga harus dibagi dengan 2. Iya, Dua. jadi yang kita bagikan dengan pembilang dan penyebut itu harus sama, yaitu 2. Di sini 2, maka di sini juga 2. Sehingga ketika 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2. 4. Nah, maka kita untuk menyederhanakannya itu kita 4/8 kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2, maka kita peroleh 2/4. Kemudian kita ternyata masih bisa Ki disederhanakan 2/4. Masih bisa sederhanakan dengan cara membagi dengan berapa? 2. Ternyata 2 dibagi 2 masih bisa. 2 dibagi 2 1. Kemudian 4. Maka kalau 2 ya, yang di bagian atasnya dibagi, maka di bawahnya juga harus dibagi. Contoh, ini kan dibagi 2, maka di bawahnya juga harus dibagi 2. Karena ini kita bagi 2 dibagi 2 1, maka di bawahnya juga harus kita bagi. 4 dibagi 2 menjadi berapa? 2. Iya, jadi bentuk sederhana dari 4/8, bentuk yang paling sederhananya itu adalah 1/2. Oke, sampai sini paham? Siap, Kak. Nah, oke, lanjut. Yang di bagian sini, yang di bagian bawah itu contoh soalnya 12 dibagi 54. Nah, kan besar sekali itu angkanya. Mau cari bentuk pecahannya yang paling sederhana. Nah, coba Ki, intinya kalau mau Ki membagi begini, coba Ki dulu bagi 2. Bagi 2 bisa atau tidak? Kalau ini 12 dibagi 2 berapa? 6. Iya, iya pintar. 12 dibagi 2, 6. Karena di atasnya dibagi 2, maka di bawahnya juga harus Ki bagi 2. 54 bagi 2 berapa? 27. 27. Nah, jadi di sini bentuk sederhananya itu 6/27. Karena 12 dibagi 2, 54 dibagi 2. Hasilnya itu 6/7. Ternyata masih bisa Ki lagi 6/7 ini disederhanakan dengan cara dibagi dengan berapa di sini? 3. Iya, dibagi dengan 3. 6 dibagi 3, 2.
Terus ini dibagi, maka harus juga dibagi 3 karena yang bagian atasnya dibagi 3. Jadi yang di bagian bawahnya 27-nya juga harus dibagi berapa? 3. 3. Berapa hasilnya? 9. 9. Nah, sempat ada yang bertanya, kenapa Kak tidak dibagi 2 saja? Oke, misalnya kita bagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3. Oke, 27 dibagi 2 berapa? 9. Berapa? Berapa 27 dibagi 2? Nggak bisa toh? Pasti dia 13,5. iya, ada koma-komanya toh. Kan di sini harus bilangan bulat untuk di pecahan, maka dia tidak bisa ternyata 27 dibagi 2 karena dia akan menjadi ada koma-komanya toh. Karena syarat tadi yang sebelumnya kita sudah pelajari bahwa bilangan bulat bilangan pecahan harus terdiri dari bilangan bulat. Maka kalau 13,5 kan bukan bilangan bulat. Jadi tidak bisa Ki kalau dibagi sama 2. Jadi di sini kita pilih 3. Jadi 6 dibagi 3 karena 6 dibagi 3 bisa, terus yang di bagian bawahnya 27 dibagi 3 bisa, maka kita peroleh hasilnya 2/9. Sampai di sini paham? Paham. Oke, jadi caranya itu kita cari Ki yang dimana misalnya di atas kan dia bisa dibagi 2, tapi yang di bawahnya ternyata tidak bisa dibagi 2, maka kita jangan pilih 2, maka kita bisa pilih 3 karena yang di bawahnya bisa dibagi 3 yaitu 9. Kalau dibagi 2 kan hasilnya ada koma. Jadi kita tidak pilih 2. Oke, jadi di sini bentuk sederhananya itu dari 12/54 itu kita peroleh hasilnya 2/9. Sampai sini dipaham? Adik-adik? Sampai di sini paham? Ya, Kak. Oke. Paham, Kak. Jadi di sini kita dapat kesimpulannya kesimpulannya itu bentuk sederhana suatu pecahan itu diperoleh dengan membagi pembilang itu yang di atas, penyebutnya itu yang di bawah dengan bilangan yang sama. Harus diingat, harus sama bilangannya dan bisa dilakukan secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana seperti ini. 4/8 ternyata dibagi 2, yang dimana dua-duanya dibagi 2 kita peroleh Ki 2/4. Ternyata bisa Ki lagi disederhanakan jadi 1/2 dengan cara dibagi masing-masing dibagi 2. Ternyata bisa Ki dilakukan berulang-ulang, tidak cuma sekali. Itu bergantung kepada angka-angkanya seperti ini. Kalau 2/9, 2 bisa dibagi berapa? 2 bisa dibagi atau begini, berapa kali berapa yang hasilnya 2? 1. 1 dikali 2. Iya, 1 dikali 2 berarti 1 kali 2 bisa menghasilkan 2. Nah, tapi misalnya di sini kita 2-nya kita bagi 1 berapa? 2 dibagi 1? 2. Nah, terus 2 dibagi 1, 2. Ketika di atas dibagi 1, maka kita di bawah harus juga dibagi 1. 9 dibagi 1 berapa? 9. Nah, berarti tetap kita tidak berubah, kita tetap 2/9. Berarti ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Oh, kalau yang tadi kan bisa Ki juga ada 2. Misalnya 2 dibagi 2 berapa? 1. 1. 2 dibagi 2, 1. Ketika di atas dibagi 2, maka di bawah juga harus dibagi 2. Berapa 9 dibagi 2? Ada koma. Iya, ada koma, maka tidak bisa karena atasnya saja yang bisa dibagi 2, yang di bawah tidak bisa. Maka ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Untuk sampai sini adik-adik paham? Paham. Iya, jadi ini kan dikatakan di bawah, jadi suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk paling sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Kan tadi ini 2 itu diperoleh dari 2 dikali 1, berarti ada 1 toh sebagai faktornya. Kemudian 9 itu diperoleh dari berapa kali berapa? 9 berapa kali berapa? 3 kali 3. Iya, 3 kali 3. Ada lagi berapa yang menghasilkan 9? Berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 9? 3 kali 3. 3 kali 3. Selain 3 kali 3 ada lagi?
1 kali 9. Iya, 1 kali 9. Ternyata ada juga ini kan tadi 1 dikali 2. Di sini 1 dikali 9. Ternyata faktornya itu yang sama hanya 1. Maka ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana karena di bawah dikatakan bahwa suatu pecahan itu dikatakan sebagai bentuk paling sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Tadi kan ini yang sama kan ini terbentuk dari 1 dikali 2. Ini terbentuk dari 1 dikali 9. Yang sama ternyata cuma 1, yaitu 1 kan? Maka dia sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Paham? Paham. Yang lain paham? Paham. Masih ada Paham. yang bingung? Ada yang mau bertanya? Enggak. Oke, kita lanjut Pak Ledi. Materi selanjutnya itu jenis-jenis pecahan. Nah, di sini jenis-jenis pecahan. Yang pertama itu pecahan biasa. Pecahan biasa ternyata terbagi lagi menjadi 2. Ada pecahan murni, ada pecahan yang tidak murni. Pecahan murni itu seperti 1/2, 2/3, 3/5, dan 2/9. Pecahan tidak murni itu 3/2, 5/3, dan seterusnya. Kak, apa sih bedanya pecahan murni dengan tidak murni? Nah, bedanya itu pecahan murni itu nilai pembilangnya atau nilai yang di atasnya itu lebih kecil daripada nilai yang di bawahnya. Ini contohnya bisa kita lihat di sini 1/2, 2/3. 1 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 2? Lebih apa? 1 itu lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Iya, kalau 2 lebih kecil atau lebih besar daripada 3? Lebih kecil. Iya, di sini juga kita lihat 3 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 5? 3 lebih kecil. Iya. 3 lebih. Nah, jadi ini tadi kesimpulannya bahwa pecahan murni itu yang dikatakan pecahan murni ketika nilai yang di atasnya itu lebih kecil daripada nilai yang di bawahnya. Nah, kalau pecahan tidak murni Kak, bagaimana Kak? Nah, pecahan tidak murni itu kebalikannya. Ternyata yang atas, nilai di atasnya atau nilai pembilangnya itu lebih besar daripada nilai yang di bawahnya. Kita bisa lihat di contohnya. Ternyata 3 lebih besar daripada 2, 5 lebih besar daripada 3, 9 lebih besar daripada 2, 11 lebih besar daripada 5. Nah, untuk mempermudah adik-adik mungkin bisa ingat satu saja. Misalnya adik-adik mau ingat pecahan murni. Pecahan murni itu yang mana, Di? Oh, pecahan murni itu ternyata ketika pembilangnya atau nilai yang di atasnya itu lebih kecil daripada nilai yang di bawahnya. Oh, kalau pecahan tidak murni bagaimana? Oh, pecahan tidak murni itu berarti kebalikannya. Berarti yang atasnya itu lebih apa? Besar. Iya, pintar. Kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu yang bagaimana, Kak? Oh, pecahan campuran itu ternyata seperti ini. Ada bilangan bulatnya, ada juga bilangan pecahannya. Ada 1 sama 1/4. Bagaimana itu, Kak, cara bacanya? Berarti cara bacanya 1/4. Kalau ini bagaimana? Berapa? Ini dibacanya bagaimana? Kalau 2/1/. Iya, 2/1/3. Kalau ini? 3/2/3. Iya. Kalau ini? 11/1/8. Nah, kemudian adik-adik harus juga tahu cara mengidentifikasi yang mana bilangan bulat, yang mana bilangan pecahan. Yang untuk 1/1/4 yang mana bilangan bulatnya? 1. Iya. Bilangan pecahannya yang mana? 1/4. Iya, jadi bilangan bulatnya 1, bilangan pecahannya itu 1/4. Nah, terus ini di sini ada keterangannya. Di sini contohnya 2/1/3. Maka bagian bulatnya yang mana? 2. Iya. Dan pecahannya yang mana? 1/3. Iya, karena dia nilai di atasnya lebih kecil daripada nilai di bawahnya, maka dia disebut pecahan Murni. Iya, pintar. Jadi pecahan campuran itu
terdiri dari, ingat Ki, pecahan campuran itu ada terdiri dari dua bagian. Yang pertama bilangan bulat, yang kedua pecahan yang murni. Oke? Kemudian selanjutnya ada desimal. Desimal itu contohnya seperti ini, 0,1, 1,32, dan 0,562. Atau bisa Ki bilang bahwa desimal itu yang punya Ki koma-koma. Toh, desimal itu yang punya koma. Nah, bagaimana cara bacanya ini? Cara bacanya ini bagaimana? 0,1 bagi 1,2. Oh, tidak dibagi ini, Dek. Ini cuma tanda pemisah saja, jadi tidak usah dibaca untuk yang ini. Kalau ini bagaimana? Ini berapa? Cara bacanya bagaimana? Ya. Mati. 1,32. Iya, pintar. 1,30. 1,32 karena ini tidak dianggap sebagai puluhan. Jadi kita baca sebagai angka saja satu-satu. Ini 1,32 bukan 1,32 karena kan dia pecahan Ki. Kalau puluhan kan dia harus di depannya angka 1. Paham? Atau tidak? Karena dia di belakangnya angka koma. Kalau di belakangnya angka koma berarti bukan puluhan. Kalau puluhan kan harus di depan. Jadi ini bacanya 1,32 seperti yang tertulis di sini. 1,32 bukan 1,32. Oke? Paham? Oke, selanjutnya ini berapa bacanya? 0,562. Iya, 0,5. pintar. Iya, pintar. Oke, selanjutnya kita lanjut masuk ke persen. Atau di sini persen itu per 100 yang dilambangkan dengan bentuk seperti ini. Misalnya ini 10%. 10% itu ternyata sama dengan 10 dibagi 100. 10% sama dengan 10 dibagi 100. Kalau 15% sama dengan berapa? 15 dibagi 100. Iya, ini 80% sama dengan 80 dibagi 80 per 100. misalnya nanti dikasih soal sama ibu 30%. 30% itu berapa? 30 per 100. Iya, pintar. Kalau 5% berapa? 5 per 100. Iya. Teman-temannya semua sudah paham untuk pecahan ini? Atau masih ada yang bingung kenapa Kak per 100 Kak? Atau ada yang bingung? Paham semua Ji? Paham. Oke. Paham. Oke, jadi persen itu per 100 dilambangkan dengan lambang itu. Bisa lihat pada HP masing-masing. Nah, selanjutnya ternyata selain persen ada juga per mil. Per mil itu sama dengan per 1000 yang dilambangkan dengan ini. Yang di bagian bawahnya itu bentuk bulatnya ada 2. Itu per mil, berarti lambang per mil. Yang contohnya di sini ada 10 per mil. 10 per mil itu sama dengan 10 dibagi 1000 atau 10 per 1000. Kalau 15 per mil berapa? 15 per 1000. Iya. Kalau 80 per mil? 80 per 1000. Kalau 2 per mil? 2 per 1000. Kalau 7 per mil? 7 per 1000. Iya. Kalau 7%? 7 per 100. Kalau 3%? 3 per 100. Kalau 2 per mil? 2 per 1000. Iya, 2 per 1000. Ingat nih, persen itu per 100, per mil itu per 1000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Yang lain? Enggak. Paham? Kak. Iya. Paham. Tadi kita sudah belajar pecahan murni, pecahan tidak murni, pecahan campuran, desimal, persen, dan per 100. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, di sini ada mengubah pecahan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Nah, contohnya di sini ada pecahan biasa. Pecahan biasa kecil sekali, Dek. Bentar.
Saya kasih ke lagi dulu. Nah. Situ ada pecahan biasa mana ini. Nah, di sini ada pecahan biasa. Bukan ini. Oke. Nah, pecahan biasanya itu 9/2. Dimana pecahan diubah menjadi pecahan campuran. Caranya itu 9 dibagi 2 sama dengan 8 ditambah 1. Oh, oke, saya jelaskan, bisa dipakai dulu. Tunggu. Bentar. Nah, tadi kan contohnya 9/2. Kita mau ubah pecahan. Tadi kan angkanya berapa? 9/2 atau 9 dibagi 2. 9/2. Yang pertama di situ tadi kita mau ubah ke pecahan campuran. Pecahan campuran itu diingat tadi pecahan campuran terdiri dari apa? Bilangan bulat dengan bilangan apa? Pecahan. Iya, jadi bilangan campuran itu terdiri dari dua, bilangan bulat sama bilangan pecahan. Sementara di sini dia sudah berbentuk pecahan. Toh, berbentuk pecahan. Berarti kita butuh bilangan bulatnya untuk mengubah dia menjadi bilangan campuran. Nah, caranya itu tadi kita ubah, kita sederhanakan Ki. Sini kan 9/2. 9 itu misalnya mau Ki ubah lebih gampang. 9 itu berapa ditambah berapa? Misalnya yang bisa dibagi 2. Ya, 8 tambah 1. 8 tambah 1 kan contoh tadi 8 tambah 1. Terus di bawahnya tetap Ki 2. Nah, bisa Ki, adik-adik bisa Ki juga jangan terpaku ke bentuk ini. Bentuk ini. Bentuk ini saja, ternyata bisa Ki dipisah seperti ini misalnya. Muka di sini 2. Sini. Ini kan di atas ada 2, ada 8, ada 1. Misalnya mau Kak pisah 8 sama 1-nya Kak, bagaimana Kak? Bisa. 8 sama 1 kita pisah menjadi seperti ini. 8/2 ditambah 1/2. Jadi terpisah nih toh. Tapi dia tidak akan merubah bentuk awalnya. Yang di atas kan 8 tambah 1/2, yang dimana pernya itu digabung, yang di bawah itu kita pisah Ki pernya. Jadi 8/2 ditambah 1/2. Nah, kemudian 8/2 berapa? 8 dibagi 2 berapa? 4. 4. Iya, 4. Terus di sini ditambah 1/2. Nah, setelah itu kita peroleh bahwa di situ menjadi 4 ditambah 1/2, atau bisa kita tulis juga dengan 4 1/2. Jadi cara untuk memperoleh bilangan campurannya itu dengan cara seperti tadi ini. Tadi kita pisah dulu. 9-nya kita uraikan, kita ubah menjadi 8 ditambah 1. Kenapa Kak 8 tambah 1? Kenapa bukan 5 tambah 4? 5 tambah 4 bisa juga, tapi kita pilih tadi 8 tambah 1 karena 1 itu lebih kecil. Jadi bisa Ki nanti ubah menjadi seperti ini, 8/2 ditambah 1/2. 1/2 kan paling sederhana Mi, tidak bisa Mi sederhanakan lagi. Terus 8 bisa Ki disederhanakan dengan cara 8 dibagi 2, hasilnya 4. Jadi di sini kita peroleh pecahan campurannya itu 4 1/2. Misalnya tadi kan 4 1/2. Kita peroleh 4 1/2. Bisa
Ki tadi misalnya mau Kak ubah ininya yang 9-nya, ndak mau Kak ubah jadi 8 tambah 1. Mau Kak saya ubah menjadi 5 tambah 4. Coba. Bagaimana kalau diubah menjadi 5 tambah 4? Kayak di sini. 9 per 2 sama dengan 5 ditambah 4 dibagi 2. Maka di sini jadinya berapa kalau mau Kak pisah? Bagaimana cara aku tulis? 5 per 2 tambah Iya. 4 per 2. Iya, pintar. 5 per 2 tambah 4 per 2. 5 per 2 apakah bisa disederhanakan? 5 dibagi 2 berapa? 2,5. 2,5. Tapi kan kita nggak mau ubah ke bentuk desimal. Jadi kita menghindari hasil yang mendapatkan koma-koma. Jadi kita 5 bagi 2 kita anggap tidak bisa. Kalau 4 dibagi 2 bisa berapa? 2. 2 toh? 2. Terus ini tetap Ki 5 per 2. Nah, karena ini berbentuk pecahan, jadi bisa Ki balik. Bisa Ki balik 2 ditambah, berbentuk penjumlahan, bisa Ki balik. Jadi 2 ditambah 5 per 2. Sehingga di sini hasilnya sama dengan 2, 5 per 2. Bisa juga seperti ini. 2, 5 per 2 tadi. Ini kan tadi 4, 1 per 2. Bisa juga ternyata menjadi 2, 5 per 2. Tapi kita lihat 5 ini kayak besar sekali toh. Ternyata kayak masih besar Ki. Jelek Ki dilihat daripada yang ini 4, 1 per 2. Kalau 1 per 2 kan kayak kecil sekali nih pecahannya. Dan bilangan bulatnya besar. Kemudian ini kecil Ki bilangan bulatnya tapi pecahannya besar. Jadi ini sama-sama benar. Tergantung adik-adik mau pilih yang mana. Jadi intinya 2, 5 per 2 sama 4, 1 per 2 itu senilai Ki. Karena berasal dari 9 per 2. Ini juga berasal dari 9 per 2. Sampai sini adik-adik bingung atau sudah paham? Halo, paham atau tidak? Paham. Paham. Yang lain? Paham. Oke, selanjutnya di PowerPoint itu kita ubah ke desimal. Jadi cara ubah ke desimal itu ini. Kan tadi kita masih pakai soal yang sama yaitu 9 per 2. Misalnya nanti dikasih Ki soal untuk ubah ke pecahan desimal. 9 dibagi 2, 9 per 2. Bagaimana caranya ubah ke desimal? Itu kita bisa pakai cara begini. Kita bagi, pasti pernah Miki diajar toh sama ibu atau sama guru-guru sebelum waktu SD. 9 dibagi 2. Cara begini, ditahu Ji? 9 dibagi 2. 9 dibagi 2. Oke. Caranya itu 9 dibagi 2. Nah, berapa dikali 2 yang mendekati 9? Berapa? 2 kali 2 dikali? 4. Iya, 2 dikali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Iya, 8. Berarti di sini tulis Ki 4. 2 dikali 2 di sini. 2 dikali 4, 2 dikali 4 hasilnya itu 8. Toh 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi kita tulis 2 dikali 4, 4-nya taruh di atas, 8-nya taruh di bawahnya 9. Kemudian kita kurangkan. 9 kurang 8 berapa? 1. 1. Oke, jadi ketika sudah begini kita ubah lagi. Kan di sini jadinya 1. Kemudian caranya kita ubah ke bentuk desimal itu kita tambahkan Ki di sini. Tambahkan Ki di sini angka 0. Kalau di sini ditambahkan angka 0, maka di sini harus ditambahkan koma di bagian atas. Jadi 4 koma, maka di sini kita dapat 10 kan jadi 10. Kalau ditambahkan 0 di bagian sini kan jadi 10. Kemudian 2 dikali berapa? Hasilnya 10.
5. 5. Iya, pintar 5. Jadi di atas ini kita dapat 5. 2 dikali 5 berapa? 10. Iya. Duh. Sini. 2 dikali 5 atau 5 dikali 2 kan 10. Berarti di sini 10 kita tulis. Kemudian kita dapat hasilnya 0. Oh, ternyata kalau sudah 0 berarti habis nih pembaginya. Jadi kita dapat hasilnya itu bentuk desimal dari 9/2 hasilnya adalah berapa ini? 4,5. Iya, 4,5. Untuk sampai sini adik-adik paham atau masih ada yang bingung? Paham? Paham. Paham. Oke, lanjut. Kemudian ada juga cara lain. Cara lainnya itu misalnya begini ya. Oke. 9/2. Kita mau ubah ke desimal. Ubah ke desimal dengan cara kita kali. Misalnya ini 9/2. Maukah supaya dapatkah 10? Supaya dapatkah 10 dari ini? 2 kali berapa hasilnya 10? 5. 5. Nah, kalau di sini kukalikan 5, maka di sini juga harus kukalikan 5. Jadi 9 dikali 5 berapa? 45. 45. Kemudian yang di bawah 2 dikali 5 berapa? 10. Oke. Berapa? 2 dikali 5? 10. 10. Jadi ini kalau ingat kalau pembagian begini 4/5 4/5/10 itu sama dengan begini 4/5/10. Misalnya mau bagi 45 dibagi 10 dengan cara ini kan ada nolnya, bisa coret nolnya, coret nolnya, tapi di sini dikasih angka koma. Misalnya ini kan mau coret 45/10. Mau kasih hilang ini 10-nya. Misalnya mau coret nolnya, maka di sini harus kasih tambah koma di sini. Jadi 4,5 dibagi 1 berapa? 4,5 dibagi 1 berapa? 5. Iya, 4,5. Jadi kalau dia per 10, bisa adik-adik coret per 1 nolnya. Kalau kita coret 1 nolnya, harus kita tambah koma di bagian tengah sini. Jadi dia 4,5 dibagi 1 kan tetap 4,5. Jadi diperoleh hasil sebagai berikut. Sebentar ya. Halo, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Iya, Ibu. Di sekolah sih? Tidak, Ibu. Di rumah. Oh, jadi pakai wifi sendiri gitu nih? Iya. Oh, kukira di sekolah karena terputus kuliah jaringan. Oh, tidak, Ibu. Tidak ke sekolah, Kak. Oh, Iya, Ibu. kalau udah lanjut kirim WA 91. Oh, jam 9, Ibu Di. Aku sambung sebenarnya itu. Oh. Bicara pada kalau karena itu sudah tinggal 1 jam. Untuk 91 atau bagaimana? Itu jadinya tadi keluar ke sebelum jam 9 ya, di. Sekarang
Saya masih mengajar. Oh, sebelum jam 8.40, Ibu. Oh, Itu kalau saya tak keluar kak. Oh. 8.40 dah. 8.40 itu selesai dia masih mengajar ini kan? iya. Kak, Nggak apa-apa jika Keluar satu nih, mengajar Kak, orang. Belum di sih. biar Bernikah. tetap minum pelajaran lain kapan itu nih. Sabar dulu. Oh, iya. Jadi saya kasih Suruh selesai. tunggu. Iya selesaikan Deh, begini jam 3 kota paling. kuno Biar di 91 ke saya juga nanti habis bentar. sedikit sekali mah. Lambat kota. Oh, 91 sampai jam berapa, Ibu? Sampai Jam 9. yang belikan kokot 9 sampai 9.20. Oh, Itu iya. deh, ngapa mau ini? 40 menit sih memang. Oh, Karena 2 jam gini Airin kembali dulu orang Airin. minggu lalu. Iya, Bapak kalau masuk ikut tanya dulu anak di 91. Wih, nggak cukup itu kalau kuota 1 KB ji. iya. Iya, selesaikan dulu 73 nah. Iya. Nah, habis itu waktu iya Pakai ini, Viko. Waalaikumsalam. Jual HP membeli kuota. Terus lakuin. Bulan tahun tahu terus. Play. Hadiah itu di. Baik adik-adik, karena hari ini jamnya sudah habis, jadi silahkan keluar dari room. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Ya, makasih. Terima kasih, Pak.
Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, teman-teman yang lain bisa dihubungi. Saya mau bertanya dulu sebelumnya, jadwalnya hari ini jam berapa sebenarnya? Jam 8.40? Kenapa aku tersekali? Saya. Jam hari ini sebenarnya jam 8.40 baru mulai. Iya kak. Oh iya. Jadi sambil nunggu temannya langsung mulai di, karena waktu tak sisa 15 menit, mami toh 9 sampai 9.20 di. Iya kak. Oke, jadi kita mulai ini saja. Pekan lalu belajar apa sama ibu? Materi apa kalau masih ingat? Oke, jadi kita lanjut saja. Kata ibu sekarang masuk di bagian bentuk akar. Jadi saya akan lanjutkan saja dari situ. Sini yang pertama ada penarikan akar pangkat. Penarikan akar pangkat itu di sini ada definisinya. Yaitu yang pertama, untuk setiap X besar sama dengan 0, maka ada N bilangan genap dan X sama dengan A pangkat N berlaku sebagai berikut. Nih, ketika ada akar, kemudian X berarti akar pangkat N. Ini disebut akar pangkat N. Sama dengan akar N, A pangkat N. Nah, maka karena di sini dalamnya pangkatnya sama dengan pangkat dari akarnya, maka kita bisa ubah jadi begini, jadi A saja, karena bisa dicoret ini sama ini. Karena ketika kuadrat diakarkan, misalnya 2 pangkat 2 berarti 2 kuadrat, atau bisa kita bilang 2 kuadrat diakarkan, maka kita coret saja nilai pangkatnya sama nilai akarnya, karena sama-sama akar 2. Kalau saya share screen lagi. Di sini. Saya di sini. Tadi kan itu, misalnya contohnya kan tadi itu tentang akar pangkat toh. Akar pangkat seperti ini. Nih, misalnya akar pangkat ini A pangkat N, terus akarnya juga pangkat N, maka bisa diubah jadi bentuk A saja. Kenapa? Karena nilai ini N pangkat N itu bisa dikasih hilang dengan juga menghilangkan bentuk akarnya. Misalnya contoh akar pangkat 2 pangkat 2 akar 2 pangkat 2. Nah, sebenarnya kalau sebuah bilangan yang memiliki akar begini, misalnya sebelumnya saya kasih contoh begini. Misalnya akar 2. Nah, itu bisa dikatakan begini, 2 dikali sama 1/2. 2 pangkat 1/2. 2 pangkat 1/2. Nah, misalnya nanti soalnya jadi begini. 2 pangkat 2 begini toh. Kan tadi akar pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 1/2 atau 2 pangkat setengah. Saya ubah jadi, kalau soalnya menjadi seperti ini, maka dia menjadi seperti ini. Nah, dia menjadi, misalnya ini saya masukkan saja ke sini ke bawah. Jadi 2 pangkat 1/2. Terus di sini kan ditambahin sama pangkat 2, maka di sini jadi begini, 2 pangkat 2 pangkat 1/2.
Nah, di sini pasti sudah Meki belajar di kelas 7 sifat-sifat aljabar. Situ bahwa kalau dia terbatasi oleh kurung seperti ini, maka bisa kita kalikan keluar. Jadi 2 dikali 1/2, 2 dikali 1/2 berapa? 4. 2 dikali 1/2. 2 dikali 1/2. Itu sama dengan 2/2. 2/2 berapa? 1. Iya, 2/2 1. Jadi bisa jadi kita dapatkan bahwa dia menjadi berpangkat 1. Yang di sini ya, yang soal ini. Untuk soal yang ini. Yang tadi akar 2/2. Nah, bisa ubah menjadi 2. Karena dia pangkatnya 2. Terus ini bisa ibaratnya bisa katakan coret pangkatnya dengan ini. Kenapa bisa dicoret, Kak? Karena ternyata akar itu nilainya sama dengan pangkat 1/2. Ini pangkat 1/2. Akar itu nilai akar ini sama dengan pangkat 1/2. Maka ketika di dalamnya itu ada pangkatnya seperti ini. Ini 2/2. Berarti kita ubah bisa ubah jadi 2/2 pangkat 1/2. Nah, karena ini bisa dikali keluar, jadi 2 dikali 1/2. 2 dikali 1/2 tadi kita dapat 1. 2/1. 2/1 kan sama dengan 2. Maka bisa kita dikatakan kita coret ini sama ininya, karena di dalamnya ada akarnya, ada pangkatnya, juga ada seperti ini. Toh, jadi dapat saja hasilnya menjadi 2. Sampai sini paham? Paham, Kak? Paham. Teman-teman yang lain paham? Paham, Kak. Nah, untuk ya lanjut. Untuk yang kedua itu setiap n bilangan ganjil dan x sama dengan a pangkat n. Maka seperti itu bilangan ganjil. N akar x sama dengan n. Oh, sama berlaku setiap n bilangan ganjil dengan x. X sama dengan a pangkat n. Misalnya x n pangkat sama dengan a dan n pangkat sama dengan x. Oke, misalnya x n-nya bilangan ganjil. Misalnya n-nya bilangan ganjil. N-nya bilangan ganjil, maka misalnya 2/3. Nah, 2/3 itu sama dengan akar 2/3. Oh, tidak. 2/2 ini bilangan ganjil. Oh, berarti akar pangkat 3. Misalnya seperti ini. Akar 2 sini 3. Kalau dia berbentuk ada angka di depan sini, maka itu sama saja seperti tadi, hanya saja bedanya dia pangkat 1/3. Kalau akar pada umumnya kan akar 2, biasanya orang tidak tulis lagi angka 2 depan sini karena sudah ditahu bahwa akar itu sama dengan pangkat 1/2. Kan tadi 2/1/2 toh. Nah, kalau di depannya ada angka seperti ini 3, maka dia bentuk lainnya itu 2/1/3. Nah, ketika di sini n-nya ganjil dan x sama dengan a pangkat n, maka berlaku sebagai demikian. Misalnya di sini 2/3. Mana yang tadi? Oh, skip sih. Ya, misalnya tadi 2/3. 2/3. Terus di sini 3. Maka kita bisa dapat juga asli sama dengan berapa? Kan tadi 2. akarnya, iya, berapa? 2, Kak. Iya, karena kenapa?
Kita dapat hasilnya 2 karena akar sama sepertiga kali 3. iya, jadi kita dapat sama seperti tadi toh. Kalau ini kita ubah, misalnya ini kita ubah jadi bentuknya seperti ini, 2 pangkat 3 dikali sama pangkatnya sepertiga. Jadi ini kita kali ini 3 dikali sepertiga kan 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2, maka kita dapat nilainya 2. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, lanjut. Kita lanjut materi selanjutnya. Oh, sisa 15 menit lagi, Di. Sebentar. Share screen. Nah, dari situ. Oke. Salah deh. Kelas berapa? Oh iya, cocok. Bilangan berpangkat begitu. Nah, di sini tadi bentuk akar. Ini. Oh iya. Sampai sini. Untuk semua bentuk akar itu definisinya adalah A yang lebih besar atau sama dengan 0, dan akar A itu tidak bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Di sini contohnya A per B dengan B tidak sama dengan 0. Maka akar A-nya itu sama dengan akar A-nya itu merupakan bentuk akar. Misalnya di situ A per B-nya itu misalnya 2 per 1. Yang pasti yang di bawahnya itu tidak boleh 0. Kalau 2 per 0 berapa hasilnya? Tidak terdefinisikan kan? Makanya dia tidak boleh 0 yang di bagian bawahnya, atau penyebutnya itu tidak boleh 0. Jadi misalnya di sini 2, nah, terus di sini 1. Berarti yang dimana akar A-nya itu merupakan bentuk akar. Jadi bisa dikatakan bentuk akar ketika dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Sebentar, kita cari contoh. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat bentuk akar. Jadi sifat-sifat bentuk akar itu ada bentuk perkalian, pembagian. Untuk perkalian pembagian seperti yang saya yakin kalian pasti sudah tahu perkalian. Kalau bentuk akar itu langsung saja bisa dikali seperti ini, walaupun nilai akarnya beda. Contohnya di sini kan nilai akarnya ini akar A, anggaplah akar 2, terus di sini akar B, anggaplah akar 3. Maka dia bisa langsung dikali saja akar 2 dikali akar 3 berapa? Akar 2 dikali akar 3 berapa? Iya, akar 6. Jadi dia bisa langsung saja dikali walaupun nilai akarnya tidak sama. Terus di sini pembagian juga bisa demikian. Contohnya ini akar A dibagi akar B. Misalnya akar A dibagi akar B. Misalnya akar 2 dibagi akar 3, maka langsung saja bisa diubah jadi penulisannya jadi seperti ini. Akar A per B atau akar 2 per 3. Akar 2 per 3 bisa nggak disederhanakan? Tidak bisa, Mito, karena 2 per 3 nih paling sederhana. Misalnya akar 6 per 3 per 6. Kalau akar 3 per 6 kan masih bisa masing-masing dibagi 3, jadinya 1 per 2, berarti jadi akar 1 per 2. Kalau ini jadi akar A per B. Kemudian selanjutnya ini ada contoh soal bentuk sederhana dari akar 80. Akar 80 bentuk sederhananya itu masuk ke sini, ada akar 80. Akar 180. Sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ada yang sudah paham? Cara menyederhanakan bentuk akar. Nah,
kalau adik-adik belum paham, kita bisa pikirkan 180. Besar sekali Dika angkanya Kak, kayak malas ku menghitung. Nah, kalau malas anggap nih saja tidak ada nolnya, anggap nih saja tidak ada nolnya. Jadi berapa kali berapa yang masukkan 18? Berapa? Berapa kali berapa yang masukkan 9 kali 2. berapa? 3 kali 6. Iya, 3 kali 6. Berapa lagi? 9 kali 2. Iya, 9 kali 2. Tapi di sini dalam hal ini pilih Kak 9 dikali 2. Kenapa? Nanti bisa dijawab 9 dikali 2. Toh? 9 kali 2. Nah, habis itu kalau sudah Miki dapatkan angka-angka ini 9 kali 2, tidak boleh lupa bahwa tadi nolnya kita hilangkan. Maka supaya hasilnya sesuai dengan soal yang diminta soal, kita tambah nolnya. Mau tambah di sini bisa, mau juga tambah di sini bisa, tapi kan tadi satu saja nolnya, maka kita tambah di salah satu sisi saja. Misalnya di sini mau tambah di sini. Jadi 9 dikali 20 itu kan 180. 9 dikali 20 itu 180. Nah, terus kita uraikan di sini yang mana yang bisa kita kasih keluar dari akar, maksudnya yang bisa kita ubah ke bentuk pangkat. 20 apakah ada berapa kali berapa misalnya nilai yang sama sehingga kita peroleh 20? Adakah? Tidak ada toh? Adanya 5 kali 4, 2 kali 10. Berarti tidak ada angka yang sama. Kalau 9 ada tidak angka yang sama dikalikan sehingga bisa diperoleh 9. Ibaratnya 3. Iya, paham. Oke. Jadi 3 atau 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, terus di sini tetap kita tulis dikali 20. 3 pangkat 2 kan tadi sudah kita pelajari toh. Kalau 3 pangkat 2 kemudian akarnya juga akar pangkat 2 atau akar seperti ini, maka bisa hilangkan akarnya. Jadi bisa kasih keluar in 3 dengan cara mengorbankan pangkatnya ini, dicoret sama ini, toh? Jadi kita dapat 3. Tapi ingat kalau yang di belakang tetap ada akarnya karena dia tidak memiliki pangkat seperti ini. Jadi bisa Kak tulis begini. Kan 3 ini pasti keluar nih. Tahu nih bagaimana cara kasih keluar 3 toh? Dengan cara ubah ke ini kan ada pangkatnya, kita korbankan pangkatnya sehingga dia bisa keluar dari akar. Di sini tetap dikali akar 20. Toh, kemudian kita sederhanakan lagi. Sini kan sudah dapat 3 dikali 20 itu berapa kali berapa? 10 kali 2. 10 kali 2 selain itu 5 kali 4. Iya, 5 kali 4. Nah, kali ini ambil lagi 5 kali 4 supaya bisa kasih keluar karena kita tahu 4 itu diperoleh dari 2 dikali 2, sementara kalau 10 harus 2 dikali 5. Nah, jadi saya ambil di sini, jadi 3 dikali, kalau 4 kan 4 itu tadi sama dengan sini, bisa kita bilang 2 pangkat 2 toh. Jadi bisa lagi korbankan pangkatnya, pangkat 2-nya, jadi begini. Jadi bisa kasih keluar angka 2, jadi di sini 3 kali 2, keluar itu 2-nya tidak pakai akar nih, tapi yang 5 tetap pakai akar, kali akar 5. Terus kita peroleh hasilnya 3 dikali 2 berapa? 6. Iya, 6 dikali sama akar 5. Nah, atau kalau biasanya di buku-buku itu tidak ditulis akar kalinya, karena kita tahu nih kalau 6 akar 5 itu artinya 6 dikali akar 5. Nah, jadi kita peroleh hasil sebagai berikut. Jadi nilai paling sederhana dari akar 180 itu kita peroleh bahwa akarnya itu 6 akar 5. Sampai di sini paham? Paham, Kak? Oke. Apakah sudah ada guru mata pelajaran selanjutnya? Kan jam 9.20 masuk, jadi ada nih gurunya? Ada. Belum tik. Belum nih?
Belum, Pi? Belum, Kak. Oke, nanti kabarin saja kalau ada nih gurunya. Jadi saya lanjut dulu sedikit. Saya lanjut sedikit. Oke. Kemudian ini yang selanjutnya ada operasi aljabar bentuk akar. Ya, di sini ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, kalau penjumlahan harus perhatikan nilai dari akar-akarnya, karena dia tidak seperti perkalian yang bisa langsung saja dikali. Dia harus dijumlahkan dengan yang nilai akarnya sama. Misalnya ini A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B akar C. Dia bisa ditambah karena akarnya itu sama, yaitu akar C. Misalnya di sini akar C terus di sini akar D, maka dia tidak bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Maka dia tidak bisa langsung dijumlahkan. Kita harus menyamakan bentuk akarnya untuk menjumlahkan. Begitu juga untuk ini pengurangan. Karena dia bentuk akarnya sama, yaitu akar C, maka kita bisa ubah menjadi bentuk seperti ini karena akarnya sama. Tapi kalau akarnya beda, dia tidak bisa, harus disamakan dulu bentuk akarnya, baru bisa dilakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya ada perkalian. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang, perkalian bentuk akar. Di contoh ini akarnya beda, yang dimana di sini akarnya C terus di sini akarnya D, maka kita bisa langsung kalikan karena dia perkalian. Di sini A kali B, AB menjadi akar C dikali D, bisa kita langsung digabung karena dia perkalian. Tapi kalau dia penjumlahan, karena akar-akarnya beda, dia tidak bisa. Nah, di sini ada pembagian juga. Kalau pembagian kurang lebih sama seperti perkalian. Ini A akar C dibagi B akar D, itu bisa kita ubah ke bentuk ini. Kita pisah dengan akarnya. A per B dikali akar C per akar D, bisa kita ubah jadi bentuk ini. A per B dikali akar C per akar D. Kenapa bisa dipisah? Karena ini kan dia A akar C itu sama dengan A dikali akar C dikali toh. Kalau dikali bisa kita ubah jadi bentuk begini, bisa kita pisahkan seperti ini. Nah, supaya apakah ada gurunya? Belum, Pi? Masih mau Ki dijelaskan contoh soal? Halo. Halo. Ada gurunya? Halo. Beni, apa pelajaran selanjutnya, Beni? Bu, IPA, Bu. IPA, oh iya, ke anu Gina. Tolong Ibu Gina, anu karena mau masuk anu itu, IPA. Oh iya. Oke. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berdoa dulu sebelum meninggalkan room. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan mengikuti kelas selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, tetap semangat belajar ya.
Dulu screen recordnya, I'm so sorry.